Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Awaliyah dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2021 dengan NIM 21101151200006. Seperti yang kita tahu, lahan basah adalah wilayah di permukaan bumi berupa daratan, yakni tanah yang digenangi air, baik permanen maupun secara tidak permanen atau musiman. Lahan basah juga memiliki kandungan air yang tinggi dan termaksud lahan yang subur. Ciri dan karakteristik utama lahan basah ini memiliki muka air yang dangkal, dekat dengan permukaan tanah, serta memiliki vegetasi yang khas. Secara umum, lahan basah dikategorikan menjadi lahan basah buatan dan alami. Jenis lahan basah itu sangat beragam, yakni ada lahan gambut, rawa, hutan mangrove, lahan basah mineral, dan jenis lainnya. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu warga pemilik lahan ini mengenai pemanfaatan, potensi, karakteristik, dan bagaimana upaya atau kendala dari lahan sawah ini. Nama ulun Siti Awaliyah. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Hairul selaku pemilik sawah tadi. Baiklah Bapak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Selama ini Bapak sudah berapa lama bersawah? Kurang lebih 20 tahun. Oh, cukup lama lah Pak. Selain bersawah tuh, apakah bisa ditanami tanaman lain di sawah itu? Bisa, kayak kebun singkong kan. Itu tuh diimbayakan kawan sawahnya atau singkong kah di sampingnya sawah gitu? Ya, di samping. Bilangan lah itu. Tinggi. Kan biasanya nih kalau yang bersawah pasti ada cuaca kayak hujan atau iklim cuaca. Nah itu tuh sangat berpengaruh lah untuk lahan pian. Ya, nyata berpengaruh. Berpengaruhnya itu seperti apa? Ya, banyunya dalam. Oh, banyunya dalam, bisa mengakibatkan mati. Ya, rusak tanaman. Selain permasalahan yang lain, Bang, ada lagi kah permasalahannya? Ada juga kalau ini penyakit lah, ada jenis di benih. Penyakitnya tuh seperti apa biasanya? Yang kada mau murai itu lah. Kada mau mengurai. Iya. Selain itu Bang, apa ada lagi kayak tikus, hama atau apa? Ya, tikus itu nyata. Itu bisa membuat kerugian lah Pak. Sudah nyata itu. Kalau kan biasanya bersawah itu kan setiap tahun itu panen kan. Nah itu tuh setiap tahunnya tuh kendalanya tuh berbeda-beda atau ya itu aja kendalanya? Ya pasti ya itu yang banyak airnya. Oh, airnya itulah. Untuk hasilnya per tahunnya tuh merata aja lah hasilnya setiap tahun? Enggak merata. Setahun biasanya berapa hasilnya? Kalau yang ada tuh kurang lebih 20 burungan tuh ya hampir 200 belik lah. Oh, cukup banyak lah. Tahun ini aja nggak dapat. Karena apa tuh tahun ini? Karena rusak ya. Karena banjir. Penyakit. Oh, penyakit apa itu Pak? Yang tidak mau ngurain lah. Biasanya kan hasilnya itu pian jual atau pian konsumsi sendiri? Ya, sepali dijual kan, sepali dikonsumsi. Mungkin itu aja, singkat saja pertanyaan ulun. Baiknya terima kasih Bapak lah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ulun. Sekian, terima kasih. Nah, kali ini saya akan mewawancarai lagi salah satu warga pemilik lahan ini mengenai pemanfaatan, potensi, karakteristik, dan bagaimana upaya dan kendala dari kebun ini. Mewawancarai Bapak Lutfi, pemilik kebun tadi. Baiklah Bapak, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Selama ini Bapak sudah berapa lama berkebun? Kalau berkebun sudah lebih dari 5 tahun. Selain berkebun, apakah di lahan Bapak ini bisa ditanami tanaman lain atau dijadikan lahan apa gitu? Bisa apa gitu Pak? Kalau kayak di kebun saya yang di ujung sana, ujung jalan ada masuk kolam, itu ada jeruk, ada
ubi lancar, ya kan, lombok ada. Di sela-sela jeruk itu kan ada besar sedikit tumpungannya, jadi saya tanam itu. Oh, ditanami tanaman lain lagi. Iya. Kalau ditanami sawah rancak dia Pak? Iya itu. Cuma untuk tahun ini di sini kan lagi ada kendala kena penyakit tungrok kan, gitu. Jadi tapi tetap aja di sawah. Untuk iklim atau cuaca tuh berpengaruh Pak untuk tanaman kebun Bapak gitu? Kebun untuk yang jeruk atau yang padi? Kalau jeruk? Kalau jeruk untuk cuaca tidak ada kendala. Oh, tidak kendala. Ya kecuali yang hama-hama tadi. Iya. Untuk permasalahan lainnya apa lagi Pak? Kalau kendala sih, kalau untuk perkebunan sih nyata kita kan di pupuk. Pupuk kan kadang namanya kita pemerintahan ada apa anggota ya kan, ada ketuanya, kadang kita memesan pupuk itu kadang terlambat, jadi untuk memupukkan tuh agak terlambat kita. Dan mesannya biasanya itu ada sama ketuanya, ketua kelompok tani. Oh ada ketua kelompok ada tani. Kita kan anggotanya kan dalam satu RT satu ketua kan berapa orang gitu ya kan. Kita ya kendalanya di pupuk aja Pak. Biasanya kalau setiap tahunnya tuh kendalanya itu berbeda-beda atau sama aja? Sama aja, itu aja. Kalau untuk perawatan sih yang nyata kita fokus akan tuh penyemprotan untuk ulat. Ulat. Kalau hasil panennya itu biasanya pian konsumsi atau pian jual? Kita jual. Pian jual berapa tuh biasanya penghasilannya? Kita kalau di sini bukan saya aja ya, tergantung. Kalau contoh untuk 1 hektar itu sekitar sampai 4 tonan dapat panen itu. Kalau hasilnya memuaskan atau sempurna kan itu. Kalau kan masalahnya dalam 1 pohon kalau buah itu lebat itu kurang lebih itu 40 kilo jeruknya. Biasanya kalau 1 kilonya itu berapaan? Kalau yang kemarin ini kan namanya pembeli kan, biarpun kita kondisi pupuk lagi mahal atau apa, tetap pembeli kan minta sekian, jadi itu harganya 5.000 per kilo. Itu ada kerugiannya lah bagi Bapak? Kalau kerugian sih sebenarnya sih dibilang rugi ya rugi, kalau nggak kita jual ya sayang, kan jatuhan kan, hitung-hitung kan gasan gaya lubang tutup lubang pakai modal lagi. Jadi kalau untuk harga 5.000 itu kategori jeruk peras. Bukan untuk yang pakai jeruk yang sabun sunlight kan, bukan yang kecil-kecil, tapi ini untuk yang jeruk keras 5.000 per kilo. Ada juga tuh jeruk limau, trigas, macam-macam. Limau jus ada itu. Jadi bermacam-macam. Kalau dari awal pertama kan kita kan pembukaan lahan pertama. Itu dalam jangka waktu kurang lebih setengah bulan itu tidak bisa ditanami, Mbak. Maksudnya kan namanya kita di daerah Kalimantan kan namanya zat asam itu kan sangat kuat. Rata-rata kan pohon galam, pakis itu kan zat asamnya kuat. Jadi itu ada sejenis yang anggap kita fermentasi lah. Mulai dari awal, pertama itu kan kita keruk pakai alat, itu tidak bisa ditanami lagi langsung. Pertama kita buat gundukan atau kalau bahasa Indonesia-nya apa itu namanya yang segi 4 tungkungan toh. Nah itu. Terus baru itu kita baru kasih kapur, 1 lubang itu paling enggak setengah karung kapur. Banyak. Habis setengah karung kapur itu kita diamkan sekitar 1 minggu. Baru kita kasih pupuk kompos atau pupuk kandang. Itu. Setelah 1 minggu lebih baru kita bisa tanam. Itu penanaman pun tidak bisa langsung. Bibit jeruk itu pun harus mau masuk, kalau kita orang Banjar dilambak atau ditanam ke lain dulu pakai polybag menjadikan akar. Kalau langsung kita tanam nggak bisa jadi. Mungkin itu aja yang belum bertanyakan. Masih banyak Pak. Nggak apa-apa. Mungkin itu aja yang saya wawancarai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah wawancara saya dengan 2 narasumber mengenai pemanfaatan, potensi, karakteristik, dan bagaimana upaya atau kendala dari sawah dan kebun tersebut. Saya selaku pewawancara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.